Hai semua, selamat datang kembali. Marlina pembunuh dalam 4 babak. Ia seorang janda yang pemberani menghabisi nyawa para pemerkosanya. Film ini berlatar belakang di Sumba. Film dibuka dengan Markus, salah satu perampok yang mendatangi rumah Marlina. Marlina seorang diri setelah anak dan suaminya meninggal. Suami Marlina masih didudukan di ruang tamu dalam bentuk mumi. Marlina tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemau Markus. Markus mengancam nyawa, harta dan juga kehormatan Marlina. Markus tak sendirian melainkan bertujuh. Namun teman-temannya datang belakangan. Untuk itu Markus meminta Marlina membuatkan sup ayam untuk mereka semua makan malam nanti. Di dapur Marlina merenung memikirkan tentang nasibnya dan bagaimana caranya melawan mereka. Akhirnya kawan perampok teman Markus sampai di kediaman Marlina dengan membawa babi sapi dan ayam. Marlina semakin ketakutan. Di dapur sambil membuat sup, Marlina terus memikirkan cara apa yang harus dia lakukan agar selamat dari penjahat-penjahat itu. Sementara perampok itu sedang asik bermabuk ria di ruang tengah. Para perampok itu terpesona melihat kecantikan Marlina saat Marlina melintas hendak masuk ke dalam kamar. Salah satu dari mereka menjabat tangan Marlina dan mengucapkan selamat malam sembari melihat kecantikan Marlina penuh kekaguman. Kemudian Marlina masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu Markus yang sedang beristirahat. Marlina duduk di meja rias, memakai bedak dan menyisir rambutnya. Kemudian ia mengambil sesuatu dalam bungkusan hitam dari laci meja rias. Marlina kembali ke dapur untuk memasak sup, lalu membuka bungkusan itu, yang berisi buah warna-warni. Marlina mengulek buah itu hingga halus dan mencampurkannya ke sup ayam tersebut. Setelah sup ayam matang, Marlina menyuguhkan sup itu. Hanya 4 orang yang makan sup tersebut. Mereka memuji masakan Marlina yang enak. Tak lama satu persatu mereka berjatuhan terkulai mati terracuni. Rupanya Marlina membubuhkan buah yang mengandung racun mematikan di sop ayam itu. Setelah mereka mati, kemudian Marlina masuk ke kamar membangunkan Markus yang tertidur di kamar dan membawakan sop berharap Markus bangun dan langsung memakannya, agar ikut mati juga, tapi tidak. Markus bangun dengan beringas hingga menumpahkan sop ayam yang Marlina bawa. Markus langsung meminta Marlina membuka bajunya dan mulai melecehkan Marlina. Markus yang sudah dipenuhi hawa nafsu memperkosa Marlina tanpa ampun, diiringi dengan kekerasan karena Marlina mencoba memberontak. Saat Markus sedang asyik menggenjot tubuh Marlina, Marlina mengambil alih posisi woman on top hingga membuat Markus mendesak keenakan. Saat itulah Marlina menggunakan kesempatan mengambil parang yang ada dekat kasur dan langsung menebas kepala Markus hingga terpisah dari lehernya. Babak kedua. Malam panjang yang penuh trauma itu berlalu. Pagi harinya Marlina membawa potongan kepala Markus. Ditenteng hanya diikat agar tak jatuh tapi tak dibungkus kardus ataupun plastik hingga nampak jelas potongan kepala manusia. Marlina sedang menunggu mobil angkutan untuk pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian yang ia alami. Di pinggir jalan itu, Marlina bertemu Novi tetangganya yang sedang hamil besar hendak mencari suaminya. Novi melihat potongan kepala yang Marlina bawa, tapi Novi tampak santai saja tak ada raut ketakutan. Bahkan mereka asyik saja mengobrol. Akhirnya mobil yang ditunggu datang, Marlina dan Novi naik ke mobil itu, tapi Pak sopir melihat apa yang Marlina bawa, kemudian meminta Marlina turun tak boleh naik. Marlina langsung mengacungkan parang ke leher sopir itu, dan memaksa untuk masuk dan menjalankan mobilnya. Semua penumpang turun karena takut kecuali Novi. Di tengah jalan masih ada penumpang yang maksa naik sembari menaikkan kudanya. Penumpang itu seolah tak peduli dengan Marlina yang mengacungkan parang dan membawa potongan kepala Markus. Mereka tetap santai aja ngobrol. 2 perampok yang selamat dari kematian karena disuruh pergi membawa hasil jarahan, datang ke rumah Marlina untuk menjemput Markus dan teman-temannya. Tapi yang mereka dapatkan adalah bangkai Markus dan teman-temannya. 2 perampok itu adalah Franz dan temannya. Kemudian mereka pergi untuk mencari Marlina yang membawa kepala Markus. Di tengah perjalanan Marlina dan Novi berhenti untuk buang air kecil. Marlina menceritakan kepada Novi bahwa dia diperkosa dan Marlina membunuh para pemerkosa itu. Sesaat kemudian Marlina melihat Franz dan temannya menghampiri mobil yang Marlina tumpangi. Marlin dan Novi bersembunyi. Marlina mengatakan tinggal 2 orang itu yang belum ia bunuh. Namun Novi memutuskan untuk keluar demi menyelamatkan Marlina. Sopir angkutan, Novi dan penumpang lainnya disandra oleh Franz dan temannya. Marlina melanjutkan perjalanan ke kantor polisi dengan menunggangi kuda. Sesampainya di kantor polisi Marlina terlebih dulu mampir ke rumah makan,
untuk makan sate, kemudian menitipkan kotak berisi kepala Markus di warung itu. Marlina tak membawa kepala Markus ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi Marlina tak langsung dilayani melainkan harus menunggu para pak polisi main tenis meja dulu. Marlina membuat laporan tentang 7 perampok yang menggondol sapi babi, kerbau, dan ayam, serta Markus yang memperkosanya. Menurut polisi mereka harus melakukan olah TKP namun hari ini belum ada mobil untuk ke tempat Marlina jadi kemungkinan besok atau lusa. Dan untuk kasus pemerkosaan mereka harus ada bukti visum namun belum ada alatnya kemungkinan baru bulan depan datang. Visum? Ya tapi belum ada alatnya. Mungkin baru bulan depan. Setelah itu Marlina meninggalkan kantor polisi dan mengambil kepala Markus di warung. Marlina menangis terduduk di warung tempat ia menitipkan kotak berisi kepala Markus. Marlina merasa tak mendapat apa yang ia harapkan dari kantor polisi. Marlina pulang menunggangi kuda dengan gontai. Sedangkan sopir angkutan telah dieksekusi mati oleh Franz dan temannya. HP Novi berbunyi itu telepon dari suaminya. Franz merebut paksa HP Novi dan mengatakan ini Franz teman baik Novi dan mereka sering tidur bersama. Franz sengaja mengatakan kebohongan itu agar suami Novi marah. Novi mencoba merebut HP-nya, kemudian dari belakang Franz dipukul oleh penumpang lain hingga tergeletak. Akhirnya mereka bisa lolos dari Franz, tapi HP Novi ada di tangan Franz. Franz memfitnah Novi saat Novi sampai di tempat suaminya. Franz sudah ada di sana berdiri di atas bukit melihat apa yang terjadi antara Novi dan suaminya. Ternyata suami Novi termakan omongan Franz, membuat mereka ribut besar, lalu Novi dipukuli karena dianggap telah tidur dengan laki-laki lain. Novi ditinggal begitu saja, lalu Franz datang. Saat itu HP milik Novi berbunyi, Marlina telepon, Franz memaksa Novi untuk bilang agar Marlina pulang ke rumah karena dia ditahan oleh Franz. Franz sebenarnya hanya menginginkan kepala Markus. Dia ancam saya, Marlina tolong. Novi dibawa ke rumah Marlina sambil menunggu kedatangan Marlina membawa kepala Markus. Novi mengalami kontraksi dan pecah ketuban, malam pun tiba. Marlina tiba dan memberikan potongan kepala Markus ke Franz. Franz yang sudah mendudukan tubuh Markus dan menutupinya menggunakan kain langsung memasang kepala Markus dan menyatukan dengan badannya. Setelah itu Marlina dan Novi izin untuk pergi dari rumah itu. Namun Franz meminta Novi untuk masak sop ayam dulu dan meminta Marlina menemaninya. Saat memasak sop Novi mendengar suara Marlina berteriak menangis dengan menahan mules perutnya Novi, mendobrak pintu kamar dan membacok Franz yang sedang memperkosa Marlina. Tewaslah sudah para pemerkosa itu. Setelah itu, Novi mengalami kontraksi hebat dan melahirkan setelah 10 bulan dalam kandungan.